Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari tentang istilah analisis proksimat. Mungkin kalian ada yang sudah tahu dan yang masih belum tahu sama sekali apa itu analisis proksimat. Jadi analisis proksimat itu untuk uji kimia daripada bahan pakan ya. Jadi ya sebelum diberikan kepada ternak, kita harus mengetahui kandungan gizi atau kandungan zat makanan atau nutrien dari bahan pakan. Baik, analisis atau istilah proksimat itu mempunyai pengertian bahwa hasil analisis dari metode ini menunjukkan nilai mendekati ya. Jadi tidak nilai aslinya. Hal ini disebabkan dalam satu fraksi hasil analisis masih terdapat zat lain yang berbeda sifatnya dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, makanya hasil-hasil dari analisis proksimat ini disebutnya, kalau misalkan protein ya, protein kasar. Kalau serat kasar. Kalau lemak kasar. Bukan protein murni, bukan lemak murni gitu disebutnya. Makanya masih apa adanya, ada sifatnya dalam ada zat lain yang berbeda sifatnya dalam jumlah yang sangat sedikit. Misal dalam protein kasar itu masih ada N tapi dia bukan protein ya, non protein. Baik, analisis proksimat merupakan salah satu dari tingkatan cara penilaian suatu bahan pakan secara kimia ya. Jadi tingkatan penilaian bahan pakan itu ada secara fisik, ada secara kimia, ada secara biologi. Lalu manfaatnya untuk apa? Pertama, manfaatnya untuk mengidentifikasi kandungan zat makanan yang belum diketahui sebelumnya. Jadi misal ada bahan pakan yang kalian belum mengetahui kandungan nutriennya, ya diuji saja ya. Diuji saja secara analisis proksimat. Lalu menguji kualitas bahan yang telah diketahui dibandingkan dengan standarnya. Misal ada dedak, itu sudah diketahui ya kandungan proteinnya, misal dedak itu 10, terus kandungan seratnya misal sekitaran 17 atau 18. Nah, itu bisa diketahui, bukan bisa diketahui, bisa dibandingkan misal, karena dari setiap daerah itu akan berbeda-beda kandungannya ya. Jadi misal yang dianalisis pertama itu dari daerah Bogor. Nah, belum tentu yang di daerah Magelang akan sama dengan di daerah Bogor. Maka bisa diuji kembali yang di daerah Magelang itu seperti apa kandungan nutriennya. Lalu mengevaluasi hasil formula ransum yang telah dibuat. Misal kalian sudah membuat ransum, memformulasi ransum, ya mencampur ransum, terus kalian ingin mengetahui ini kandungan nutriennya berapa. Nah, itu tinggal diuji analisis proksimat. Nanti ketahuan bahan keringnya berapa, abunya berapa atau mineralnya berapa, ya kandungan proteinnya bagaimana, lemaknya bagaimana, seratnya bagaimana, itu akan diketahui. Oke, nah ini merupakan dasar untuk analisis lebih lanjut ya, seperti apa nanti ada analisis in vitro dan lain sebagainya. Nah, ini bagan fraksi analisis dari proksimat ya. Jadi pertama itu kan ada bahan pakan ya, bahan pakan itu di dalamnya ada apa aja. Nah, di dalam bahan pakan itu di dalamnya ada air, ada bahan kering ya, ada air, ada bahan kering. Nah, ketika si bahan pakan ini di oven, maka airnya itu akan menguap atau dijemur ya, airnya akan menguap dan tinggallah sisanya itu bahan kering. Lalu di dalam bahan kering ada apa aja? Nah, di dalam bahan kering itu pasti ada abu atau ada mineral dan ada bahan organik ya. Abu itu mineral, terus ada bahan organik, jadi dibagi dua lagi, dicabangkan lagi ya. Nah, lalu di dalam abu itu ada apa aja ya? Banyak, ada Ca ya, ada P, terus ada mungkin ada natrium, ada kalium dan lain sebagainya, ada banyak lah. Nah, untuk di bahan organik ini dibagi-bagi lagi. Ada apa aja? Pertama ada protein kasar ya. Ada protein kasar dan ada bahan organik tanpa nitrogen atau BOTN. Lalu di dalam di dalam BOTN itu dibagi lagi. Ada apa aja ya bahan organik tanpa nitrogen, jadi tanpa N atau tanpa nitrogen, tanpa protein. Itu ada lemak dan ada karbohidrat ya. Ada lemak, ada karbohidrat. Di karbohidrat itu dibagi lagi ya, ada serat, ada BETN, bahan ekstrak tanpa nitrogen. Bahan ekstrak tanpa nitrogen itu adalah pati. Jadi pati. Oke, lanjut saja.
Nah, ini cara perhitungan misal kalian ingin mengetahui BTN berarti ya tinggal 100 ya, nanti dikurangi air, dikurangi abu, dikurangi PK, kurangi LK, kurangi SK. Jika ingin mengetahui BTN bisa langsung BOTN dikurangi LK kurangi SK ya, bahan organik tanpa nitrogen. Atau untuk mengetahui BO itu tinggal 100 dikurangi air kurangi abu. Untuk mengetahui BOTN sama dengan BO dikurangi PK dan seterusnya ya. Nah, untuk analisis ini yang perlu kalian ketahui adalah antara bahan kering ya, berdasarkan pakan itu berdasarkan bahan kering atau berdasarkan asfid. Kalau berdasarkan bahan kering berarti total semua airnya itu sudah diuapkan. Dan jika berdasarkan asfid itu dalam keadaan apa adanya. Ya, jadi pakan dalam keadaan apa adanya dilakukan analisis proksimat. Nah, itu dinamakan dengan asfid ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bagan proksimat yang lebih terperinci dan lebih lengkap. Nah, di sini ada cuplikan pakan atau pakan kering udara ya. Kering udara, nah itu ya disimpan terus dikeringkan dan airnya sudah sedikit menguap. Lalu ada kering oven dengan menggunakan suhu 100 sampai 105 derajat Celcius. Ini biasanya 3 jam ya pengovenannya. Nah, dengan di oven ini maka si air itu akan menguap dan sisanya adalah bahan kering. Ingat ya, di oven airnya menguap hilang, sisanya adalah bahan kering. Di dalam bahan kering itu ada nutrisi-nutrisi, ada nutrien-nutrien ya, seperti tadi abu, lemak, serat, protein dan lain sebagainya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, di bahan kering ini pertama kalau dia dengan cara dibakar itu nanti akan menyisa abu, karena bahan organiknya kalau dibakar itu bahan organiknya akan hilang. Sisalah tinggal abu ya. Nah, yang hilang itu adalah bahan organik. Berarti ini untuk mengetahui abu. Berarti yang hilang itu adalah bahan organik. Nah, kalau misalkan kita mau uji bahan organik berarti langsung saja. Untuk menguji bahan organik ini nanti diketahui adanya di dalamnya itu protein ya. Di dalamnya itu ada protein dan bahan organik tanpa nitrogen. Oke, kita akan bahas dulu untuk yang protein. Protein itu dilakukan dengan metode Kedal atau Kejeldahel ya, Kejeldahel tulisannya. Caranya bagaimana? Pertama itu ada destruksi. Destruksi itu untuk merusak ikatan kimia yang ada di dalam bahan pakan itu sendiri menggunakan H2SO4 pekat ya. Jadi dipanaskan menggunakan kimia dan dipanaskan, didestruksi. Setelah itu baru didestilasi menggunakan NaOH 50%. Nah, itu untuk apa ya, istilahnya memisahkan antara N dengan memisahkan antara N dengan kandungan nutrien yang lainnya seperti karbohidrat ya, CH yang seperti CaO. Nah, itu dipisahkan antara N dan CaO-nya. Nah, itu ditampung nantinya menggunakan H2SO4 dan H3BO3 atau asam borat ya. Nah, setelah itu dilakukan proses destilasi, lalu lanjut dengan proses titrasi. Nah, titrasi itu menggunakan NaOH juga ya. Jadi proses penetralan mungkin ya. Nanti diketahui kandungan nitrogen yang ada di dalam pakan tersebut berapa. Lalu dikonversi menggunakan 6,25, yaitu karena yang kita hitung adalah jumlah N yang ada di dalam bahan pakan, bukan jumlah protein murni yang ada di dalam pakan ya. Karena N itu tidak semuanya pasti protein ya, tapi kalau protein sudah pasti mengandung N ya. Jadi kita menghitungnya N, karena N itu tidak semuanya protein maka dikonversi, nanti ada nilai konversinya ya. Nah, dari uji protein ini maka sisanya itu ada BOTN. Di dalam BOTN itu ada lemak kasar dan ada karbohidrat ya. Nah, untuk lemak kasar nanti ada penggunaan ekstrak ether. Nanti video selanjutnya akan dijelaskan prosedurnya seperti apa. Lalu yang selanjutnya ini ada perebusan asam. Nah, baik, untuk yang selanjutnya adalah uji serat kasar. Untuk pengujian serat kasar ini melakukan pengujian
perubusan ya, menggunakan pengujian perubusan asam dan basa. Pertama itu jadi si bahan itu ditimbang ya, nanti ada di video yang saya sertakan juga. Itu pertama direbus menggunakan H2SO4 ya, menggunakan H2SO4 atau asam. Lalu nanti ada sisanya ya, ampasnya, filtratnya dibuang, ampasnya direbus lagi menggunakan NaOH ya. Terus nanti setelah direbus si filtratnya akhirnya dibuang, tinggallah ampasnya. Nah, ampasnya ini ditanur atau dibakar itu untuk menghilangkan abu ya, dibakar atau ditanur menghilangkan abu. Nah, sisanya adalah bukan menghilangkan abu tapi menghasilkan abu. Nah, yang hilang itu adalah serat kasar. Jadi kita menghitung yang hilang ya. Jadi kita menghitung yang hilang, sisanya adalah abu. Nah, tapi kita yang kita ambil adalah nilai yang hilang ya, abunya itu adalah sisanya gitu. Nah, dengan mengetahui serat kasar ini maka akan diketahui nanti BETN-nya berapa. BETN itu tinggal mengurangi saja ya. Jadi bahan kering nanti dikurangi bahan organik yang terdiri dari protein ya, protein kasar BOTN, terus terdiri dari lemak kasar dan serat kasar. Nah, nanti diketahui BETN-nya berapa hasilnya. Baik, jika ada yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar langsung, nanti insya Allah akan saya jawab ya. Jika materi ini dinilai bermanfaat, silahkan di like dan subscribe ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.